Halo semuanya, welcome back to this channel. Video kali ini diperuntukkan bagi kalian yang pengen masuk di cafe, dan ini dia syarat-syarat masuk di cafe. Oh ya, it's me, Lucky again. Jurusan DKV saat ini semakin populer di kalangan mahasiswa, calon mahasiswa. Perkembangan industri digital di era revolusi 4.0 ini mungkin menjadi salah satu alasan kenapa jurusan ini juga ikut naik daun. Atau malah udah siap dengan era industri 5.0 atau society 5.0 yang udah diterapkan di Jepang. Who knows? Gila. Teknologi. Selain itu, anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial, kalian ini yang nonton video ini, mainannya udah serba digital. Nggak ada hari tanpa kalian bersentuhan dengan UI, UX. Entah itu di komputer, di game, di smartphone kalian. Semuanya sudah serba digital dan kita tidak bisa. Kalian tentunya melihat prospek yang sangat cerah untuk pekerjaan yang akan kalian dapatkan setelah lulus nantinya. Tapi masuk jurusan DKV dibutuhkan skill yang mumpuni dalam bidang seni, desain, dan grafis, serta skill berkomunikasi di sini juga diperlukan. Ya kali DKV nggak bisa berkomunikasi, nanti jadinya desain miskomunikasi visual dong. Oke, cukup ya prolognya. Kita langsung lanjut ke video syarat tentang video apa aja sih syarat buat yang pengen masuk jurusan DKV. Let's see. Yang pertama, bisa menggambar dan suka menggambar. Ini jadi syarat utama dan paling penting dalam jurusan DKV. Kalau kalian belum memenuhi syarat ini, kalian bisa skip video ini dan nonton video sebelumnya tentang tips lolos DKV. Oke. Bagi kalian yang pengen masuk DKV, kalian harus mempunyai skill menggambar. Tapi skill menggambar nggak cukup. Nggak cuma skill menggambar aja, tetapi harus dibarengin dengan senang ngegambar. Karena apa? Karena nanti di jurusan DKV kalian bakal banyak banget tugas-tugas tentang menggambar. Mulai dari gambar ekspresi, gambar bentuk, gambar perspektif, nirmana 2 dimensi, nirmana 3 dimensi, ilustrasi dasar, ilustrasi desain, ilustrasi komik, film, audiovisual, dan lain sebagainya yang berhubungan sama visual. Itu ada semua di situ. Dan masih banyak lagi kalian bakal jumpain di DKV. Jadi kalian udah nggak kaget lagi pas masuk DKV, karena di DKV isinya tugasnya cuma gambar doang. Ini kok tugasnya gambar tok loh. So kalian harus bisa enjoy di setiap mata kuliah yang diberikan di jurusan DKV. Maka dari itu, basic skill menggambar dan suka menggambar itu bisa menjadi modal utama buat kalian yang pengen masuk jurusan ini. Next, yang kedua, pintar memanage waktu. Waktu bisa dikatakan salah satu elemen penting dalam perkuliahan ini. Jadi anak kuliahan pasti jadi punya waktu yang semakin padat, jadwal yang makin padat ketimbang kalian di masa SMA, ketimbang kalian di masa sekolah dulu. Kalian bisa dipadatkan dengan jadwal di dalam kelas maupun di luar kelas. Apalagi buat kalian yang suka berorganisasi di luar kampus, kayak organisasi HMJ, BEM, bahkan BEMI, atau ekstrakurikuler yang ada di dalam kampus. Apa sih namanya ekskul di kampus tuh? UKM. Kalian ikut UKM di jurusan kalian pasti lebih hektik dengan kegiatan-kegiatan kampus. Pokoknya banyak banget dah ntar yang bisa ngedistraksi kalian dalam kegiatan perkuliahan kalian di jurusan DKV. Apalagi nih ya, jurusan DKV itu terkenal dengan tugas-tugasnya yang sedikit tidak manusiawi dan beberapa deadline yang tidak masuk akal. Kayak kalian harus bikin 2 gambar tiap minggunya, terus ada mata kuliah lain yang menugaskan gambar lagi, jadi 3 gambar, terus ada mata kuliah lagi yang tugasnya juga gambar juga, dan itu bisa di total sekitar 5 lebih lah kalian harus berkarya. Jadi balik lagi ke poin 1 tadi, kalau kalian nggak suka gambar, nggak seneng gambar, kalian bakal nggak betah di jurusan ini. Tapi tergantung juga dengan mata kuliah yang kalian ambil juga sih, pintar-pintaran kalian memanagenya. Apalagi kalau kalian udah dapet job dari luar kampus, makin kacau kuliah kalian. Intinya kalian harus pintar-pintar dalam memanage waktu tadi. Kalau perlu kalian catat to-do list tiap harinya, kalian hari ini tuh ngapain, terus
besoknya ngapain, besoknya lagi ngapain, pokoknya jadi kalian bisa terstruktur aja gitu per harinya ngapain, oke? Kemudian yang ketiga, bisa bekerja tim maupun bekerja individu. Ini udah kayak kalian pengen ngelamar ke kantor gitu ya, kalian mau ngelamar kerjaan ke kantor. Ya emang di DKV ini diperlukan skill atau kemampuan buat kalian beradaptasi dengan orang-orang baru, orang-orang yang bakal jadi circle kalian dalam bekerja tim maupun bekerja individu. Dan di semester awal kalian bakal lebih banyak ke tugas individu, di mana kalian mempelajari seni rupa dasar seperti mata kuliah nirmana, gambar, bentuk, ilustrasi, pokoknya serba dasar-dasar dari seni rupa kalian pelajarin di semester 1 dan kebanyakan tugas individu. Kemudian di semester tengah-tengah kalian bakal menjumpai tugas kelompok yang lebih banyak ketimbang tugas individu, entah itu kelompok analisis atau kelompok untuk membuat suatu karya tertentu, bahkan sampai outputnya ke exhibition atau pameran, dan itu membutuhkan suatu kerja tim yang sangat solid, ya kan? Setuju kan? Setuju lah. Oke. Di semester akhir ini merupakan semacam hybrid dari semester awal dan semester tengah-tengah, jadi antara tugas individu dan tugas kelompok itu mulai balance, dan buat kalian kudu ya itu tadi, pinter-pinteran kalian memanage waktunya, pinter-pinteran kalian memilih kelompok, memilih partner buat bekerja tim, itu penting. Kemudian yang keempat, punya art supplies dan support tools lainnya. Kenapa ini penting? Karena peralatan di jurusan DKV ini tergolong banyak dan harganya juga lumayan inilah ya. Apalagi kalau kalian pas dapat tugas print digital kayak mata kuliah grafika, langsung ludes uang kalian, yakin ya. Beberapa peralatan yang harus kalian siapkan, yang harus kalian punya adalah pensil, sketchbook, cat poster, cat banyu atau watercolor, kuas, palet warna, air ya, air buat nyampur poster color atau watercolor itu. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton video ini. Amunisi wajib jurusan DKV semester awal. Terus transisi dari semester awal ke semester akhir, kalian juga harus menyiapkan alat-alat yang lumayan high end, yang lumayan mahal, seperti laptop atau komputer kalian harus punya. Terus pen tablet, printer dan scanner, printer yang ada scannernya itu lebih baik. Kalian bisa scan gambar kalian dengan mudah tanpa harus ke fotokopian atau ke digital printing. Terus ada lagi kamera itu kalau bisa yang support foto dan video, karena itu akan memudahkan kalian dalam tugas audiovisual kayak sinematografi dan pokoknya berhubungan dengan menggambar dengan cahaya. Udah habis berapa duit tuh kalau dihitung-hitung? Puluhan juta ya. Nah, sebagai alternatifnya mungkin beberapa dari kalian adalah anak kos dan kalian lebih memilih untuk uang kalian itu digunakan untuk nongkrong bareng teman kalian, nongkrong bareng teman kalian, dan untuk kebutuhan makan juga kalian bisa menggunakan uang itu full untuk makan dan nongkrong dengan cara kalian bisa nebeng teman kalian pas teman kalian itu lagi ngerjain tugas. Jadi kalian nggak ngeluarin sepeser pun buat nugas. Itulah tips. Nah, di sini tingkat pertemanan kalian bakalan diuji. Ada yang oke aja, fine aja, barangnya kalian pinjam gitu, kalian tebengin. Ada juga yang mungkin pelit karena ya emang dianya cuman punyanya juga terbatas, jadi kalian juga harus tahu diri lah ya. Atau kalau kalian punya saudara atau keluarga yang mempunyai alat-alat tersebut, kalian bisa pinjam juga ke saudara atau keluarga kalian itu. Yang kelima adalah aktif di kelas. Sebagai seorang mahasiswa, kalian harus aktif di kelas dan di semua mata kuliah. Pas dosen jelasin materi tertentu, terus kalian udah ngikutin dan mencoba memahami semua materinya, tetapi masih kurang masuk di otak kalian, di pikiran kalian, kurang masuk di kalian lah pokoknya. Langsung tanya saat itu juga pas kalian masih ada di kelas dan masih ada dosennya. Tapi ya jangan suruh jelasin dari awal materi, dan
Dan kalau jawaban dari dosen kurang memuaskan, kalian bisa cari jawabannya itu melalui buku-buku untuk menambah literasi kalian juga. Terus kalian juga bisa tanya ke teman kalian yang sekiranya pintar di mata kuliah tersebut, dan kalian juga bisa cari jawabannya di internet kalau kalian masih kurang yakin dengan jawaban-jawaban dari buku, dari dosen, dari teman kalian. Pokoknya kalian kan udah gede nih, ya itulah pokoknya. Dan dengan aktif di kelas, kalian bisa mendapatkan benefit-benefitnya itu banyak banget. Kayak kalian jadi diapalin sama dosen, kalian jadi kenal sama dosen, kalian jadi bisa deket sama dosen, dan kalian bisa tektokan. Kalau misalnya kalian hari ini nggak bisa kuliah nih, kalian bisa izin sama dosen tersebut dengan mudahnya. Dan kalian bisa mengganti harinya dengan di hari berikutnya. Nah, kalau kalian udah sohib sama dosen kalian, pinter-pinteran aja kalian mengenali persona tiap dosen kalian. Tapi ada yang cocok sama kalian, dan mungkin juga ada yang kurang cocok sama kalian. Itu balik lagi ke individu kalian masing-masing. Yang keenam, berpikir kreatif. Itu adalah syarat yang keenamnya. Ya, namanya juga desainer komunikasi visual kan ya. Ya harus bisa berpikir kreatif. Namanya juga di bidang industri kreatif. Atau out of the box lah kalau orang-orang biasa bilang itu. Dan ini bakal membantu kalian banget dalam meningkatkan skill berkomunikasi visual. Berpikir kreatif bisa dimulai dengan kalian memikirkan konsep yang berbeda dan yang lain dari konsep yang udah ada sebelumnya. Kalian juga bisa melakukan brainstorming dengan teman kalian kalau kalian mentok di ide kalian yang itu-itu aja. Selain itu, cara kalian mengkonversi keseluruhan ide dan konsep itu harus kalian pertimbangkan lagi. Jangan terus, aku pengen ini kok, pengen ini. Hausan. Itu gak baik coy. Bisa juga dari ide dan konsep yang udah kalian punya itu, kalian buatkan sebuah mind mapping. Jadi kalian bisa lebih paham, lebih tahu mau ke arah mana karya kalian tersebut. Cara ini bakal membantu kalian buat menentukan metode desain yang bakalan kalian gunakan, dan akan lebih menyikat waktu kalian dalam berkarya. Jadi lebih terstruktur aja gitu, workflow-nya mau apa aja. Yang ketujuh adalah membaca buku dan perbanyak literatur. Kalian ya bisa mendapatkan pembelajaran tentang DKV itu nggak cuma dari dalam kelas aja. Kalian juga bisa belajar banyak literatur dari membaca buku dan memberikan sudut pandang kalian terhadap sesuatu menjadi lebih luas, lebih wide. Literaturnya bisa kalian dapatkan dengan banyak membaca buku yang berkaitan dengan komunikasi visual. Kalau kalian nggak dapat buku fisiknya, kalian juga bisa memanfaatkan smartphone kalian, laptop, dan mungkin kalian ada yang punya iPad juga, ada yang punya PC, kalian bisa gunakan untuk membaca e-book, ya kan? Kalian bisa gunakan itu semua untuk membaca e-book yang bersebaran di internet dan yang ada kaitannya dengan DKV. Pokoknya dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat di era sekarang ini, kalian bisa dapetin banyak literatur di mana aja lah. Di YouTube misalnya kalian juga bisa dapetin yang kayak nonton video ini. Terus yang ke-8, kayak ini yang udah terakhir aja, yang ke-8. Apa ya? Produktif menghasilkan karya. Ya bebas sih mau produktif atau enggak, itu tergantung kalian sendiri. Tapi dengan produktif dalam berkarya, kalian bisa lebih mengenal skill kalian, mengenal kemampuan kalian dalam mengerjakan sesuatu, dalam menghasilkan karya. Kalian bisa mengenali style kalian misalnya, dan lebih mengetahui kualitas dan skill kalian dalam berkarya. Semakin kalian produktif menghasilkan karya, sebenarnya membuka peluang kalian lebih besar pas kalian udah lulus dari perkuliahan. Jadi kalian nggak harus capek-capek lagi membuat portofolio. Kalian tinggal ngumpulin portofolio kalian yang lama. Kalian bisa kumpulin semua portofolionya, jadiin satu file, kalian compile dan jadiin aja jadi PDF. Belibet banget sih gue ngomongnya. Pokoknya semakin kalian sering membuat karya, entah dalam tugas kuliah atau di luar tugas kuliah, akan mempermudah kalian dan memberikan kalian peluang yang lebih tinggi dalam dunia kerja nanti. Dan kalian nggak perlu bikin portofolio lagi, kalian bisa memanfaatkan portofolio yang udah ada, kalian compile filenya dari satu, udah deh jadi portofolio kalian. Sip lah ya. Udah sih, gitu aja. Nanti kalau kebanyakan malah bingung menerapkannya gimana kan. Atau mungkin dari kalian ada tambahan buat yang mau masuk di cafe itu harus punya inilah, harus punya itulah. Tuh kalian bisa tulis komen di bawah ini ya. Dah ya. Thank you for watching and don't forget to like, comment, share and subscribe if you wanna watch me more. Love you all.
kembali lagi bersama kita di Pagi-pagi.